الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kenikmatan, nikmatul Islam, nikmatul iman dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga kita bisa masuk kepada bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, bulan musim kebaikan untuk kita semua, untuk orang-orang muslim. Maka kita bersyukur kepada Allah untuk bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita dengan kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat yang terdahulu terhadap umat-umat yang terdahulu agar kalian bertakwa. Jadi kita sering kali mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perhatikan adalah khitabnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, harus kita dengerin apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan baik Allah, ada apa ya Allah? Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah wajibkan kita berpuasa. Ya Allah mengatakan, Allah wajibkan kalian Rasulullah Allah telah wajibkan kepada kalian berpuasa, maka berpuasalah. Maka kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita puasa karena Allah. Ya, mungkin ada orang-orang yang di depan orang berpuasa, tetapi ketika di rumahnya dia ngumpet, mungkin di belakang rumahnya, dia pergi dalam kamarnya, dia minum, dia ngopi, dia merokok. Dan begitu keluar orang lagi mungkin dia puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah menjelaskan kata inna amal bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata semua amalan manusia untuk dirinya, kembali kepadanya, tetapi katanya illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa dia untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa Rasulullah SAW menjelaskan, ia ada ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalin makan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin ada orang-orang yang ngaku puasa tapi tidak dianggap puasa, ini ngumpet, mungkin dia makan minum. Tetapi orang-orang yang beriman, dia berpuasa ini karena Allah. Ada orang, ada yang lihat, dia tetap menjaga keimanannya. Karena dia mengatakan, dia ada ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang beriman tinggalin makan dan minum karena ini orang beriman. Kalau orang yang imannya lemah, ada iman yang mungkin imannya lemah, bisa aja dia ngomong ya. Dia pergi ke warung yang ada apa namanya, hordennya, ya, yang kelihatan kakinya doang. Kalau ada uzur nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada uzur, dia ninggalin puasa Ramadan, apalagi badan sehat kubur, sehat afiat, dia mau ninggalin juga. Ada tuh orang-orang, itu orang-orang yang lemah iman. Padahal tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita ini Ramadan melatih kita, meningkatkan keimanan kita agar kita melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melakukan puasa dengan kita walaupun tidak ada orang, terus kita tahan puasa, tidak makan, tidak minum dan melakukan ibadah puasa, maka kita pun berusaha dalam ibadah-ibadah yang lain melakukannya karena Allah. Sholatnya kita lakukan, kita sholat ibadah kita. Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Jangan ada orang, kira-kira dulu ada siapa, ada tua, ada orang, sholat khusyuk. Tapi begitu tidak ada orang, sholatnya boleh masuk. Ya, apalagi yang orangnya ada orang tua, ada orang nggak sholat, mau kita. Ini orang-orang yang iman tidak ada. Ya,
Mungkin bisa dikatakan pun dikatakan munafik. Mana cerita? Ya, ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengatakan setiap amalan ibadah seseorang pahalanya untuk dia, udah dicatat pahalanya. Ibadah sholat pahalanya sekian, puasa zakat sekian. Kata illa shaum, kecuali puasa. Kata Rasulullah, Allah mengatakan illa shaum fa innahu li, kecuali puasa untuk. Maka wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalas pahalanya. Pahalanya nggak ada takarannya. Kalau ibadah yang lain pahalanya ada takarannya, kecuali puasa pahalanya nggak ada takarannya. Yang ngatur langsung Allah Subhanahu wa taala. Kali bilang kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan kepada orang-orang yang sabar pahalanya tanpa bilangan, tanpa hitungan tertentu. Ketika as-sabirun, siapa itu orang-orang yang sabar? Itu as-sabirun, orang-orang yang berpuasa. Jadi kita benar-benar melakukan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali kalau kasihan kalau ada orang-orang yang tidak ada alasan tapi dia tinggalin puasa. Perlu kita nasihatin mereka, jangan tinggalin puasa. Ini puasa kalau kita batalin tanpa udzur, katanya Rasulullah mengatakan maka tidak akan terbalas pahalanya itu walaupun dia harus puasa sebulan setahun penuh. Ya dia wajib tutup satu hari itu dengan satu hari, tetapi untuk mendapatkan yang seperti kita dapatkan di Ramadan itu seandainya dia puasa setahun penuh masih nggak nutupin bahasanya. Dia nutupin yang apa yang kita dapat satu hari di bulan Ramadan dengan dia puasa setahun penuh nggak tutup. Pahalanya masih banyak, makanya kita perlu benar-benar jaga Ramadan ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang puasa yang nggak dapat apa-apa ini. Apalagi ninggalin puasa jangan, dan kita harus menjaga jangan sampai puasa kita yang kita dapat cuma lapar sama haus. Ya, jadi kita benar-benar harus perhatiin, kita jaga mata kita jaga mulut kita, jangan ngomongin orang, jangan riba, jangan namimah, jangan berdusta ya, seperti yang kita penemukan kemarin bahwa ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasa ini kagak batal. Masih benar puasa ini nggak wajib tapi pahalanya nol. Iya, kalau riba ngomongin orang, berhenti dulu bro. Jangan pakai ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin siapa yang dikit, jangan bro. Yang namanya orang jauh ngomongin. Riba, namimah, ngadu domba, hindain omongan, kata pulang itu begini, kata pulang itu begini, jangan. Wal yaminu kayak sumpah palsu. Al-kadhib berbohong, riba, namimah, wal yaminu kayak sumpah palsu. Kemudian wan-nadharu bisyahwah, memandang najrah. Ini semuanya harus kita jaga di Ramadan. Biar kita benar-benar keluar dari Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi, kita membuat di bulan Ramadan ini bulan baik. Semuanya dilipat gandakan pahala ini. Yang mau bersedekah sekarang, yang mau berbuat baik sekarang. Banyakin puasa, banyakin sedekah, banyakin sholat sunnah, banyakin amal-amal baik di Ramadan. Banyakin zikir dan terpenting banyakin baca Al-Quran. Karena ini bulan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu, kita turunkan Al-Quran di lailatul qadar. Lailatul qadar hari ini kapan? Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi kira-kira beberapa bacaan dari Al-Quran berapa juz yang boleh kita baca? Kita baca minimal sehari sejuz, lebih bagus lagi. Kita baca Al-Quran. Nah, ini kita sholat tarawih juga kita jaga. Ya, ada perlu hal yang diperhatikan tarawih. Ini mungkin bisa diperhatikan musola. Tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarawih jamak. Dan tarawih kalau jamak itu berarti 3. Tarawih tarawih 3. Dan kebiasaan di Makkah itu setiap 4 salam mereka tawaf. Istirahat, tarawih itu artinya istirahat. Jadi setiap habis 4 salam orang Makkah biasanya tawaf. Ntar sholat lagi 4 salam tawaf lagi. Habis itu baru 2 salam dan 10 salam ya, 40 rakaat baru dia tawaf lagi. Waktu itu di zaman itu waktu Madinah pernah sholatnya sampai 36 rakaat.
Karena setelah 4 salam ditambah karena nggak ada tawaf, jadi akhirnya ditambah 4 rakaat lagi. Jadi jumlah totalnya di Madinah 38 rakaat waktu itu. Tapi sekarang kembali menjadi tetap 20 rakaat. Yang namanya tarawih. Tarawih artinya ada 3 kali istirahat. Ini kita sudah dari berapa rakaat lepas habis ya salam. Bagusnya yang lain itu habis 4 salam sudah ya, istirahat. Gantinya apa namanya tawaf, bukan tawaf. Jadi istirahat kita dengan apa? Istirahatnya dengan sudah. Habis itu 4 salam lagi sudah. Baru habis salam yang ketiga baru sudah begitu. Karena itu istirahatnya dibilang tarawih karena ada 3 kali istirahat setiap habis 4 salam 4 salam. Ya ini sholat yang Rasulullah SAW dan para sahabat melakukannya 20 rakaat atau 10 salam 20 rakaat. Kalau yang kurang dari itu enggak dinamakan tarawih. Tidak dinamakan. Itu kan tarawih dari bilang 3 kali istirahat, setiap kali salam istirahat, istirahat baru 2 salam. Nah, kalau ada yang kurang berarti tidak dinamakan sholat. Mungkin nafas mutlak aja kali ala kulli. Nah ini kita lakukan begini, kita hidupkan Ramadan ini dengan tarawih, dan ini tarawih jangan di awal-awal aja, tapi insya Allah ini terus ini termasuk istilahnya insya Allah pemain tetap insya Allah. Karena pemain-pemain yang itu sudah banyak yang awal malam pertama malam kedua penuh banyak yang gugur ini. Tapi insya Allah kembali anak pemain tetap insya Allah bertambah. Dan insya Allah sampai akhir Ramadan, ya, sampai malam takbiran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kata sahabat kan, ijtahidu bi Ramadan, la ijtahidu bi ghairihi min syuhur. Ramadan kalau Rasulullah kalau masuk bulan Ramadan benar-benar di ibadahnya. Nggak kayak bulan-bulan yang lain nih, semangat ibadahnya. Kita kan gitu juga ya. Ramadan alhamdulillah ada peningkatan ibadahnya. Sholat kita ini sholat sunnahnya ada banyak, sholat satunya insya Allah kita lakukan berjamaah. Ya palingnya ada sedikit lah, peningkatan sedikit tapi ada peningkatan. Ngaji Qurannya, yang mungkin jalan-jalan alhamdulillah ada. Tetapi kita terus Rasulullah memberikan contoh seperti itu kepada kita. Kemudian dikatakan wa yajtahidu fi ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Dan Rasulullah apabila masuk malam 10 terakhir, beliau lebih semangat lagi dari pertama. Tapi kita kan semangatnya pertama doang, itu kan luar biasa. Tapi Rasulullah katakan malam 10 terakhir beliau lebih semangat lagi ibadahnya. Karena di situ kemungkinan ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam 10 terakhir benar-benar harus lebih semangat ibadahnya. Bahkan Rasulullah dikatakan katanya menyimpang ini waktu kita tinggal bangunin keluarga dia mungkin malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan kita mendapat malam Lailatul Qadar yang Allah lipat gandakan pahala kita, Allah hapus dosa-dosa kita, jadikan kita orang-orang yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.